Lingkungan bisnis eksternal. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang eh, akan kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu, terkait dengan lingkungan bisnis eksternal dalam manajemen strategik. Nah, di sini nanti ada sekitar 5 poin yang menjadi fokus kita, fokus diskusi kita hari ini. Yang pertama terkait dengan persamaan persepsi kita untuk bisa melihat lingkungan bisnis itu ruang lingkupnya seperti apa. Kemudian terkait dengan perbedaan yang muncul terkait lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang sering kita temui dalam usaha yang kita jalankan atau mungkin dalam beberapa dialog yang ada di pertemuan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar terkait dengan materi lingkungan internal, lingkungan eksternal. Nah, di sini pada dasarnya nanti kita akan memberikan penguatan materi yang eh, harapannya bisa menunjang pengetahuan kita bersama, Bapak Ibu. Di samping kita bisa menjalankan sebuah bisnis dan juga menerapkan strategi yang relevan dengan tujuan dan visi misi yang telah kita buat. Ini harapannya kita juga setiap menentukan aktivitas operasional terhadap usaha yang kita punya, harapannya ada landasan akademik yang bisa kita pakai. Dalam hal ini adalah teori tentang lingkungan bisnis eksternal yang bisa kita gunakan sebagai dasar analisis lingkungan sekitar usaha, anacoling, atau yang bisa kita sebut dengan anacoling, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk pada materi, nah di sini gambaran-gambaran umum yang perlu kita pahami bersama terkait lingkungan bisnis. Ada beberapa pengertian ya, atau pendefinisian yang diharapkan dalam pendefinisian ini kita bisa menyamakan persepsi pandangan kita terkait dengan lingkungan bisnis itu sebenarnya yang seperti apa. Apakah lingkungan bisnis adalah segala kondisi situasi yang ada di sekitar usaha yang kita punya. Dalam marketing mix ya, ada place yang menjadi fokus utama kita, tempat. Apakah di sekitar usaha yang kita bangun kita harus bisa membaca peluang terhadap pengembangan usaha di sekitar usaha yang kita punya atau seperti apa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ada beberapa landasan utama sebenarnya yang telah kita ambil simpulan untuk bisa mendefinisikan lingkungan bisnis yang pada dasarnya ada beberapa teori pendapat ataupun hasil analisa dari peneliti-peneliti terdahulu terkait dengan lingkungan bisnis. Ada banyak sekali, seperti kita pahami dalam konsep lingkungannya terlebih dahulu. Lingkungan itu lingkungan yang bagaimana? Nah, dalam materi yang akan kita bahas dari ini, ruang lingkup manajemen strategi. Nah, di sini beberapa pernyataan terkait dengan lingkungan seperti segala sesuatu yang berada di luar organisasi itu juga disebut. Atau mungkin ada pendapat-pendapat lain seperti bagaimana kita bisa mengambil uh, informasi peluang, probabilitas ya, kemungkinan-kemungkinan yang ada yang dilihat dari bagaimana kita bisa menjalankan sebuah organisasi, badan usaha, atau mungkin bisnis tersebut, sehingga apa yang kita uh, tentukan, langkah yang kita tentukan dalam menjalankan sebuah bisnis itu dilihat dari karakteristik budaya atau mungkin seperti bagaimana pendekatan-pendekatan masyarakat di sekitar usaha bisnis yang kita jalankan atau bagaimana. Nah,
Dalam hal ini, lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan itu bisa digolongkan sebagai pengertian dari lingkungan bisnis. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu atau usaha, mungkin Bapak Ibu yang memiliki usaha atau mungkin yang sudah uh, menjalankan usaha sejak jauh-jauh hari atau mungkin yang masih uh, ingin mempertimbangkan ya, usaha yang sedang dijalankan di kemudian hari. Nah, seperti itu mungkin yang bisa menjadi poin utama dalam melihat bagaimana bisnis itu bisa berjalan, berkembang, pengkategorian pendekatan-pendekatan yang disasarkan itu bisa dilihat minimal dalam lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana Bapak jika usaha sekarang sedang digaung-gaungkan usaha tanpa adanya tempat. Misalkan kita nggak punya lokasi karena secara biaya kos yang ingin kita keluarkan untuk membuat sebuah tempat usaha itu sangat besar sekali. Maka dari itu bagaimana jika usaha itu tidak memiliki apa ya tempat yang strategis atau mungkin bahkan nggak ada tempatnya. Jadi kita menjalankan usaha itu secara online misalkan atau mungkin seperti usaha-usaha tertentu yang tidak yang bisa berjalan tetapi tidak memerlukan tempat-tempat yang strategis. Nah, itu melihat lingkungan bisnisnya dari mana jika dalam konteks materi pertemuan kelima ini. Nah, maka dari itu dalam persamaan persepsi kita, Bapak Ibu, di sini yang bisa kita sebut sebagai lingkungan bisnis, misalkan lingkungan itu memiliki informasi secara intelektual, sehingga para pelaku usaha di sini bisa membaca apa yang terjadi saat itu di lingkungan sekitarnya dan sebelumnya secara historis, dan kita menentukan langkah untuk uh, dalam jangka waktu yang panjang di kemudian hari sehingga memiliki sebuah keputusan berdasarkan pendekatan dari lingkungan usaha yang kita lakukan. Itu membentuk satu usaha itu terkait dengan STP, segmentasinya di mana, kemudian targetnya kepada siapa, kemudian positioning barang itu ingin diperjualkan kepada siapa, yaitu membuat kita memiliki keputusan-keputusan yang strategis terkait dengan langkah bisnis yang ingin kita jalankan berdasarkan analisis lingkungan sekitar usaha yang kita punya. Nah, kalau usahanya seperti tadi, usahanya tidak ada tempatnya, bagaimana? Ya, kita lihat secara segmentasinya. Segmentasinya di kalangan apa? Misalkan kalangan remaja, menengah ke atas mahasiswa. Berarti secara tidak langsung lingkungan bisnis yang menjadi dasar analisa kita, ya berarti lingkungan bisnis di sekitar sekitar kampus atau mungkin lingkungan lingkungan sekolah, nanti disasarkan pada tempat-tempat bagaimana remaja itu berkumpul, misalkan seperti terkait kebutuhan dan juga nanti sekiranya pemenuhan apa yang bisa diambil dari segmentasi, targeting, dan positioning yang menjadi dasar analisa. Nah, sebenarnya dalam uh, lingkungan bisnis, nah nanti akan menjadi cabang ilmu, cabang disiplin ilmu yang tergolong dalam dua inti utama, dua inti perpecahan dalam pembeda ya, antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, dalam hal ini sumber daya perusahaan yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan bisa dilihat dari lingkungan internalnya. Sedangkan sebaliknya, jika analisa yang kita dasarkan itu berasaskan dalam aspek-aspek variabel luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan di kemudian hari,
Itu bisa tergolong dalam external environment atau lingkungan eksternal. Nah, di sini ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, dalam dua pembagian dari inti pokok bahasan kita, Bapak Ibu, di sini ada dua poin yang menjadi pembeda terkait dengan lingkungan bisnis, bisa dikategorikan lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang sudah kita bahas tadi menjadi dasar penentuan kita dalam pengambilan strategi dan juga aktivitas operasional yang akan kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa aspek atau variabel yang menjadi dasar analisa kita, nggih. Yaitu kalau kita lihat dalam lingkungan internal, internal environment, ini ada beberapa aspek sebagai dasar analisis. Yang dalam ini terkait dengan jika kita melihat eh, lingkungan internal itu dari segi kemampuan dia di dalam diri usaha atau bisnisnya, maka kita bisa lihat kemampuannya dari yang pertama dari sumber daya manusianya atau yang kedua sumber daya perusahaannya. Nah, di sini Bapak Ibu terkait dengan sumber daya perusahaan. Nah, di sini atau kita biasa istilahkan the firm resource. Nah, di sini ada strategi, struktur, budaya, manajemen, produksi, dan material. Nah, dalam hal ini terkait dengan sumber daya perusahaan yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan dilihat dari bagaimana seorang pengelola, manajemen, dan juga tenaga kerja karyawannya bisa saling berkolaborasi, bersinergi untuk merencanakan, merumuskan strategi yang dilihat dalam struktur-struktur divisi yang telah dibentuk. Nah, kemudian yang perlu dianalisis yang kedua dari lingkungan budaya perusahaan itu seperti apa? Apakah disiplin atau berasaskan kekeluargaan biasanya yang sering eh, sering di sering dipakai dalam beberapa kegiatan usaha ya. Atas kekeluargaan budayanya di usaha itu bisnis itu kayak gimana? Atau bagaimana manajemennya atau dalam pengelolaan sebuah bisnis pengambilan keputusan yang dijalankan oleh eh, manajerial, kemudian dari aspek produksi bagaimana kemampuan perusahaan dalam membuat sebuah produk yang bisa dijualkan, kemudian memiliki added value, nilai tambah yang bisa menjadi aspek keunggulan komparatif dibandingkan dengan bisnis lain ataupun komparatif dalam bidang usaha yang lain sebagai pesaing seperti kemarin ya. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu melakukan sistem riset sebagai upaya dari perusahaan untuk bisa eksisten dalam sebuah pasar yang telah disasar, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya sistem riset yang menjadi dasar analisa di lingkungan internal environment. Nah, ini bisa kita kombinasikan dari informasi-informasi yang ada yang diperoleh dari yang diperoleh dari perusahaan yang diolah kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam eh, kinerja yang ada di strategi, struktur, dan hasil analisanya dari budaya perusahaan tadi, kemudian manajemen, produksi, material. Oleh karena itu biasanya ada beberapa produk, Bapak Ibu, yang sebelum produk itu dipasarkan biasanya itu menggunakan analisis angket terkait dengan kemasannya ataupun nanti yang menjadi eh, nilai tambah dari produk itu ketika dipasarkan kira-kira laku atau tidak, sesuai tidak atau eh, dengan permintaan dan keinginan kebutuhan dari konsumen itu selaras atau tidak. Maka dari itu perusahaan mengambil keputusan didasarkan dalam hmm,
analisa yang telah ditentukan oleh aspek-aspek sumber daya perusahaan yang dia buat sebelumnya. Kemudian berbeda dengan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kapabilitas, keterampilan, kemudian daya juang ya, seorang manajer ataupun tenaga kerja yang berada dalam satu lingkup bisnis yang sama. Ada beberapa indikator nih, yang bisa kita jadikan dasar analisis dalam lingkungan internal. Nah, dalam hal ini seperti pengalaman, maka dari itu biasanya kita mencari pegawai tenaga kerja ya, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman yang dia punya. Meskipun pada dasarnya nanti ketika masuk kita tetap eh, mengalami tahapan-tahapan seperti magang ataupun pelatihan, training and development yang telah diatur oleh perusahaan terkait. Begitu juga ketika kita naik eh, naik posisi atau naik jabatan ya Bapak Ibu. Nah, itu didasarkan pada bagaimana track record kita saat bekerja di sana. Biasanya seperti itu. Dalam melihat pengalaman sangat dihargai. Berbeda ketika eh, kemampuan atau dalam hal ini kapabilitas yang menjadi nilai tambah diri ketika melamar sebuah pekerjaan atau masuk dalam dunia bisnis baru. Nah, dalam hal ini kemampuan Bapak Ibu selalu diiringi dengan pengetahuan, knowledge, kemudian diimbangi dengan keahlian seiring dengan bertambahnya pengalaman, kemampuan dan pengetahuan yang menjadi eh, yang menjadi satu dalam memunculkan keahlian-keahlian yang dia atau tenaga kerja itu punya atau manajer itu punya. Dalam bisnis ini, pengambilan keputusan pada dasarnya juga tidak hanya dari analisa yang ada dalam strategi struktur, budaya, manajemen produksi material saja, tetapi bagaimana sumber daya manusia itu bisa mampu menyesuaikan lingkungan sekitarnya, lingkungan ide yang dia punya dengan lingkungan hasil analisis di lingkungan sekitarnya, atau mungkin dalam pengembangan sumber daya manusia di lingkungan internal Bapak Ibu itu juga terikat dengan strategi rencana pemasaran, di mana pengembangan strategi pemasaran menganut unsur unsur seperti disiplin dan juga fleksibilitas. Nah, lalu bagaimana kok bisa ada disiplin dan fleksibel dalam satu analisa lingkungan yang sama? Nah, pada hal ini, pada dasarnya sebuah bisnis, usaha atau perusahaan harus berpegang pada strategi yang telah ditetapkan di awal, tetapi juga harus bisa menemukan cara-cara baru untuk terus mengembangkannya karena dalam pelaksanaannya di lapangan penentuan strategi, pengimplementasian strategi pada dasarnya dinamis. Lalu bagaimana kok bisa disiplin dan fleksibilitas menjadi satu? Nah, itu bagaimana nanti pengalaman, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pertimbangan itu diuji dalam diri seorang manajer pebisnis pelaku usaha untuk dapat bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat.